Film dimulai ketika seorang pria terlihat sedang menelpon seseorang. Pria tersebut bernama Kim Song-gun. Hari itu ia sedang berada di jembatan dan berniat untuk bunuh diri. Alasan ia bunuh diri adalah karena sudah lelah dengan semua hutang-hutangnya yang begitu banyak. Ditambah lagi, orang yang baru saja ia telepon merupakan seorang pegawai bank yang hendak menagih hutangnya. Song-gun yang berharap mati malah terdampar di sebuah pulau terpencil yang jika kita lihat pulaunya hanya berjarak tidak jauh dari pusat kota. Lalu Song-gun duduk dan merenungi hidupnya. Yang berharap mati malah terdampar di sebuah pulau. Ia juga merenungi mengapa ia tidak melompat dari gedung tinggi saja. Pasti sekarang ia sudah mati. Lalu Song-gun berkeliling pulau untuk mencari jalan pulang. Namun ia baru menyadari bahwa ini sebuah pulau dan ia terjebak di sini. Tak lama kemudian, Song-gun melihat sebuah kapal yang lewat. Ia lalu melambaikan tangannya untuk meminta pertolongan, dan beruntung di kapal tersebut ada seorang yang menyadari keberadaannya. Namun karena Song-gun hanya melambaikan tangannya, orang tersebut malah mengira Song-gun hanya menyapanya. Song-gun lalu mencoba menghubungi 911 dan juga pacarnya, namun hasilnya nihil. Sampai ia mencoba untuk berenang, namun hasilnya sama saja. Song-gun yang putus asa akhirnya memutuskan untuk gantung diri. Namun malamnya Song-gun kembali merenung dan merasa hidupnya jauh lebih baik begini, tanpa memikirkan semua utang-utangnya, kreditan, dan beban hidup lainnya. Besoknya, Song-gun memutuskan untuk mencari barang-barang bekas yang mungkin ia bisa gunakan, sampai ia menemukan sebuah perahu bebek yang juga terdampar di sana. Ia lalu mengambilnya dan menggunakannya sebagai rumah. Song-gun yang mulai kelaparan memutuskan untuk mencari makanan dengan menangkap ikan, menangkap bebek, dan juga mencari jamur di hutan. Tak lupa, ia juga menuliskan kata help berharap ada orang yang melihat dan menyelamatkannya. Di sisi lain, terlihat seorang wanita bernama Jung-yeon yang kebetulan tinggal di sebuah apartemen di dekat laut. Jung-yeon ini merupakan seorang yang introvert parah. Bahkan ia berkata, sudah 3 tahun ia tidak pernah keluar rumah. Namun meski begitu, ternyata ia merupakan seorang anak dari orang yang kaya. Jadi, kerjaan Jung-yeon hanya berdiam diri di kamar, berbelanja online, sampai kamarnya dipenuhi paket-paketan yang ia pesan. Meskipun begitu, Jung-yeon ternyata disiplin dengan rajin berolahraga dan menjaga berat badannya. 소화가 될 때까지 만복의 욕전. 건강을 위한 건 아니면 열심히 산 것 같은 착각이 들기 때문이죠. Suatu hari, ketika Jung-yeon sedang mengamati di sekitarnya menggunakan kamera, ia tak sengaja melihat Song-gun yang hendak gantung diri. Sontak, hal tersebut membuat Jung-yeon sangat terkejut. Namun, ia malah mengira bahwa Song-gun adalah alien. Singkat cerita, pada suatu hari, Song-gun tak sengaja menemukan sebuah bungkusan mie, yang ketika ia cek, ternyata masih ada sisa bumbu mie-nya. Ia yang sudah berhari-hari hanya makan makanan dari alam, malah bermimpi tentang bagaimana lezatnya sebuah mie. Ia lalu bertekad untuk membuat sebuah mie dengan bertani dari bibit yang berada pada kotoran burung yang ia dapat di atas rumah bebeknya. Di sisi lain, ternyata Sung-yeon terus mengamati Song-gun karena masih berpikir bahwa Song-gun adalah alien.
Lalu karena penasaran, Sung Yun memutuskan untuk mengirim sebuah pesan melalui sebuah surat yang ia simpan di dalam botol. Ia yang sudah bertahun-tahun tidak keluar rumah, akhirnya memutuskan untuk keluar. Namun meski begitu, ia menggunakan sebuah helm untuk menutupi wajahnya. Lalu pesan itu ia buang ke pulau tersebut. Berhari-hari Sung Yun menunggu balasan dari Sung Gun. Namun Sung Gun baru mendapat pesan tersebut setelah beberapa hari. Lalu Sung Gun membukanya dan mendapat pesan tersebut yang berisi kata hello. Ia yang melihat pesan tersebut menyadari suatu hal, bahwa ternyata selama ini ada seseorang yang terus memperhatikan setiap kegiatannya. Ia lalu membalas pesan tersebut di pasir dengan menulis kata how are you. Sung Yun yang melihat pesan balasan tersebut merasa sangat bahagia, dan mulai dari situ mereka sering bertukar pesan melalui pasir dan botol. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, apa yang Sung Gun kerjakan selama ini akhirnya membuahkan hasil, di mana sebuah pohon jagung berhasil tumbuh, dan hal tersebut membuat Sung Gun sangat bahagia. Lalu Sung Yun yang melihat Sung Gun berusaha membuat mie, akhirnya memutuskan untuk mengirim beberapa mie ke pulau tersebut menggunakan kurir. Namun Sung Gun menolak semua makanan tersebut dan mengembalikannya ke si kurir. Alasan Sung Gun menolak semua itu karena berpikir bahwa usahanya selama ini akan sia-sia jika ia menerima makanan tersebut. Beberapa hari kemudian, tibalah saatnya jagung-jagung Sung Gun siap untuk dipanen dan siap untuk diolah menjadi sebuah tepung mie. Dengan segala cara, Sung Gun akhirnya bisa membuat mie, dan bumbu yang selama ini ia simpan akhirnya ia bisa pergunakan. Saat Sung Gun mencoba mie yang ia buat, ia pun merasa sangat sedih karena terharu atas apa yang ia kerjakan selama ini akhirnya bisa membuahkan hasil. Sung Yun yang melihat hal tersebut mengirim sebuah pesan lagi berupa ucapan selamat atas keberhasilan yang dicapai oleh Sung Gun. Singkat cerita, terjadilah badai di kota tersebut yang membuat semua tanaman Sung Gun menjadi hancur, sampai membuat rumah miliknya juga ikut terseret badai tersebut, meskipun ia sudah berusaha menahannya sekuat tenaga. Keesokan harinya, terlihat Sung Gun yang merasa sangat sedih. Tak lama kemudian, muncullah 2 orang petugas pembersih di pulau tersebut dan bertanya apa yang Sung Gun lakukan di sini. Sung Gun yang ketakutan pun memilih untuk lari, dan kedua petugas tersebut langsung mengejarnya karena mengira Sung Gun adalah orang gila. Dan ternyata pulau tersebut merupakan pulau konservasi, dan semua orang dilarang untuk tinggal di pulau tersebut. Sung Gun akhirnya tertangkap dan petugas tersebut membawanya ke pusat kota. Namun para petugas tersebut malah meninggalkannya di jalanan sendirian, seperti orang gila. Di sisi lain, Sung Yun ternyata melihat semua hal tersebut. Ia pun kembali memberanikan diri keluar dari rumah untuk menemui Sung Gun. Lalu Sung Gun yang sudah tidak punya tempat tinggal dan tidak tahu mau kemana memutuskan untuk bunuh diri lagi. Namun kali ini ia mau melakukannya di sebuah gedung tinggi. Ia lalu naik bis untuk ke gedung tersebut. Sung Yun yang melihat Sung Gun naik bis langsung mengejarnya. Namun bis tersebut melaju lebih cepat dan meninggalkannya. Ia pun menjadi sangat sedih dan menangis karena kehilangan harapannya untuk bertemu dengan Sung Gun. Namun keajaiban terjadi saat ada sebuah pengumuman tentang simulasi serangan udara, di mana simulasi tersebut membuat orang-orang dan kendaraan di kota tersebut diwajibkan untuk berhenti selama simulasi. Mendengar hal tersebut, Sung Yun langsung tersenyum bahagia karena memiliki harapan untuk bertemu dengan Sung Gun. Ia lalu kembali mengejar bus tersebut dan akhirnya mereka pun bertemu. Namun karena Sung Gun belum mengenal si Sung Yun, ia pun hanya terdiam sambil menatap Sung Yun
sampai Sungyeon memberitahu namanya dan yang sering bertukar pesan dengan dirinya.